Cuplikan pidato inspiratif dari Martin Luther King Jr. yang disampaikan di Lincoln Memorial di Washington DC 28 Agustus 1963. I have a dream. Aku memiliki sebuah mimpi. Aku merasa bahagia bisa berdiri bersama kalian hari ini dalam apa yang akan dikenang sebagai demonstrasi terbesar bagi kebebasan dalam sejarah bangsa kita. 100 tahun yang lalu, seorang tokoh besar yang bayangannya menaungi kita hari ini menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan bersejarah ini menjadi cahaya harapan bagi jutaan budak kulit hitam yang dibakar dalam api ketidakadilan. Ia datang seperti fajar yang menyingsing setelah malam panjang penindasan. Namun, 100 tahun kemudian, kita harus menghadapi kenyataan pahit. Orang kulit hitam masih belum benar-benar merdeka. 100 tahun kemudian, kehidupan orang kulit hitam masih terbelenggu oleh rantai diskriminasi dan borgol segregasi. 100 tahun kemudian, mereka hidup di pulau kemiskinan di tengah lautan kemakmuran. 100 tahun kemudian, mereka masih terasing di tanah mereka sendiri. Hari ini, kita datang untuk mengingatkan bangsa ini akan janji yang belum ditepati. Ketika para pendiri bangsa menulis konstitusi dan deklarasi kemerdekaan, mereka menandatangani sejumlah cek janji bahwa setiap warga negara akan dijamin haknya atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Namun, bagi warga kulit hitam, cek itu telah kembali dengan cap. Dana tidak cukup. Tetapi kita menolak percaya bahwa bank keadilan itu bangkrut. Kita menolak percaya bahwa gudang kesempatan di negeri ini telah kosong. Karena itu, kita datang untuk mencairkan cek itu. Cek yang akan memberi kita kekayaan, kebebasan, dan keamanan, keadilan. Sekarang adalah waktunya untuk mewujudkan janji demokrasi. Sekarang adalah waktunya untuk keluar dari lembah gelap segregasi menuju jalan terang keadilan rasial. Sekarang adalah waktunya untuk membuka pintu kesempatan bagi semua anak Tuhan. Sekarang adalah waktunya untuk mengangkat bangsa ini dari pasir ketidakadilan menuju batu karang persaudaraan. Akan menjadi bencana bagi bangsa jika mengabaikan urgensi saat ini. Musim panas yang membara dari ketidakpuasan tidak akan berlalu sampai musim gugur kebebasan dan kesetaraan tiba. Namun, dalam perjuangan kita untuk mendapatkan hak yang sah, kita tidak boleh terjerumus dalam tindakan yang salah. Kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Kita harus terus melawan dengan martabat dan disiplin.
Kekuatan fisik tidak boleh kita hadapi dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan jiwa. Banyak dari saudara-saudara kulit putih kita telah menyadari bahwa nasib mereka terikat dengan nasib kita. Kebebasan mereka terkait dengan kebebasan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan saat ini kita berjalan, kita harus berkomitmen untuk terus maju. Kita tidak boleh mundur. Aku memiliki sebuah mimpi. Aku memiliki sebuah mimpi bahwa suatu hari nanti bangsa ini akan bangkit dan benar-benar menghidupi makna dari keyakinannya bahwa semua manusia diciptakan setara. Aku memiliki mimpi bahwa suatu hari di perbukitan merah Georgia, anak-anak dari mantan budak dan anak-anak dari mantan pemilik budak dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Aku memiliki mimpi bahwa suatu hari bahkan negara bagian Mississippi yang panas oleh ketidakadilan akan berubah menjadi oase kebebasan dan keadilan. Aku memiliki mimpi bahwa keempat anak kecilku akan hidup di sebuah bangsa di mana mereka tidak dinilai dari warna kulit mereka, tapi dari isi karakter mereka. Aku memiliki sebuah mimpi hari ini. Aku memiliki sebuah mimpi bahwa suatu hari setiap lembah akan ditinggikan, setiap gunung dan bukit akan direndahkan, yang bengkok akan diluruskan, dan yang kasar akan dihaluskan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan semua manusia akan melihatnya bersama-sama. Inilah harapan kita. Inilah keyakinan yang kubawa pulang ke selatan. Dengan keyakinan ini, kita akan mampu memahat dari gunung keputusasaan sebuah batu harapan. Dengan keyakinan ini, kita akan mampu mengubah suara sumbang perpecahan menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan keyakinan ini, kita akan mampu bekerja bersama, berdoa bersama, berjuang bersama, di penjara bersama, dan berdiri bersama untuk kebebasan. Karena kita tahu bahwa suatu hari nanti kita akan bebas. Dan ketika kebebasan bergema, biarkan kebebasan bergema dari puncak gunung New Hampshire. Biarkan kebebasan bergema dari pegunungan New York. Biarkan kebebasan bergema dari lereng Pennsylvania. Biarkan kebebasan bergema dari Rockies, Colorado. Biarkan kebebasan bergema dari California. Dan bukan hanya itu. Biarkan kebebasan bergema dari setiap desa dan setiap kota, dari setiap negara bagian dan setiap wilayah. Ketika kita membiarkan kebebasan bergema, ketika kita membuatnya terdengar di setiap sudut negeri, maka kita akan mempercepat hari ketika semua anak Tuhan, baik hitam maupun putih, Yahudi maupun non-Yahudi, Protestan maupun Katolik akan bergandengan tangan dan menyanyikan kata-kata lama. Akhirnya bebas, akhirnya bebas. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Kami akhirnya bebas. Menambahkan kajian dari pidato Martin Luther King, I Have a Dream, dari perspektif komunikasi. Secara etos, patos, logos, dan juga teknik retorika yang digunakan oleh
Martin Luther King. Secara etos, Martin Luther King memiliki kredibilitas moral yang kuat. Dia tampil sebagai pemimpin moral, bukan sekedar aktivis politik. Dan dia juga menggunakan nilai keadilan, agama, konstitusi, dan ini membuat pesannya dipercaya dan memiliki legitimasi oleh audiens yang kuat, baik pada tahun 1963 tersebut, baik oleh masyarakat kulit putih dan kulit hitam. Secara emosi yang digerakkan atau secara kajian patos, emosinya itu keren sekali dari Martin Luther King. Dia mengekspresikan harapan, mimpi, kemudian penderitaan, ketidakadilan. Jadi ketika dia menyatakan I have a dream, ini sebuah puncak emosional. Dampaknya audiens tidak hanya memahami, tapi bisa merasakan emosinya. Secara rasional, argumentasi yang disampaikan, yaitu secara logos, analoginya kuat, yaitu dengan kata-kata cek kosong, bad check misalnya gitu ya, janji konstitusi yang tidak ditepati. Ini membuat isu rasisme menjadi logis dan sistematik, bukan cuma sekedar emosional. Kemudian dari teknik retorika kunci yang digunakan, Martin Luther King menggunakan repetisi atau anapora. Misalnya kata I have a dream atau let's freedom ring, ya. Dan ini memperkuat pesan, mudah diingat karena diulang-ulang terus dan membangun ritme seperti penyampaian pesan religi biasanya gitu ya. Kemudian framingnya juga positif, bukan kebencian. Dia tidak menyerang kelompok tertentu secara kasar, tetapi dia berfokus kepada bagaimana mempersatukan, bagaimana masa depan. Dan ini pidatonya menjadi inklusif, bukan provokatif, serta diterima oleh audiens yang luas. Teknik retorika lainnya yang digunakan adalah metafora, yaitu menggunakan imajinasi secara visual. Pulau kemiskinan di tengah lautan kemakmuran, misalnya metaforanya, atau gunung keputusasaan, batu harapan. Fungsi dari metafora ini memudahkan audiens membayangkan ketidakadilan itu bentuknya secara konkret seperti apa ya. Dan kemudian yang juga cukup menarik dari Martin Luther King adalah upaya bertindak, call for action yang secara elegan dia sampaikan. Tidak mengajak untuk kekerasan, tapi dia menekankan perlunya disiplin, perlunya non-kekerasan, perlunya persatuan. Ini menimbulkan kredibilitas dari gerakan dan keberlanjutan dari perjuangan yang keren sekali. Jadi secara etos, patos, logos, moralnya kuat, emosi mendalam, argumennya rasional. Secara retorika, tekniknya diulang-ulang, repetisi, metafora, dan framing inklusif yang dia gunakan. Demikian catatan dari pidato Martin Luther King, I Have a Dream. Terima kasih, saya Leila Monaganin.